warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di Serba-serbi bergizi. Masya Allah, menginspirasi. Oh ya, Ustazah Laila sama Ustazah Julia, Ustazah mau tanya nih, pernah nggak Ustazah Laila sama Ustazah Julia punya idola? Coba. Kalau Ustazah Laila, idolanya dulu pernah menggunakan grup band Osa. Oh, kalau Ustazah Julia? Sama, karena dulu waktu SMP memang lagi grup band itu ya, kenal banget. Betul. Ustazah Julia juga punya idola, tapi idolanya agak jadul nih idolanya. Tapi nggak apa-apa. Kalau Ustazah Julia idolanya Krisya, itu agak jadul kan ya. Kalau Ustazah Julia Westlife itu wah sosok kebaratan ya makanya. Nah, teman-teman atau anak-anak di rumah punya idola juga kan waktu masih sekarang ini, apalagi yang lagi booming nih. Kemarin aja Ustazah tanya sama siswanya, Ustazah ada yang makan banget sama katanya K-pop, BTS lah, Blackpink lah, nah itu. Tapi ternyata Ustazah itu sudah bosan dengan idolanya. Semakin hari semakin Ustazah tua, itu ternyata idolanya Ustazah itu nggak berlangsung lama atau nggak bertahan lama. Kalau Ustazah Laila masih mengidolakan? Sampai sekarang udah enggak. Hanya sama, karena munculnya cuma sesaat ya senangnya juga sesaat aja. Ternyata nggak berlangsung lama. Tetapi tahukah kalian ternyata ada idola yang bertahan lama sampai akhir zaman. Kira-kira Ustazah Julia tahu nggak? Ustazah Laila tahu nggak? Yang idolanya tuh sampai bertahan sampai akhir zaman, bahkan membawa kita ke surga loh. Masya Allah. Di agama kita ya, di agama kita. Kira-kira siapa? Kira-kira siapa nih? Siapa? Ustazah Julia tahu nggak? Rasulullah bukan ya? Oh, betul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah salah satu tokoh dunia yang berpengaruh loh. Di dalam buku ensiklopedia yang tokoh-tokohnya itu ternyata salah satunya tokoh yang berpengaruh di dunia itu adalah Rasulullah. Masya Allah. Itu Rasul kita loh ya. Alhamdulillah kita bangga menjadi idola beliau. Kita harus mengidolakan loh ya. Kayaknya kita bangga jadi umatnya ya. Kayaknya kita wajib ya. Karena apa? Kalau kita mengidolakan kita berpahala. Kan Rasulullah membantu kita. Coba kalau misalnya tadi Sheila on Seven, terus yang tadi itu membantu kita ke surga nggak? Blackpink, BTS membantu kita ke surga nggak? Kayaknya nggak deh, nggak memberi syafaat. Tetapi Rasulullah itu yang menjadi idola kita justru membawa kita ke surga. Sekarang Ustazah mau tanya nih sama anak-anak, sudahkah kalian mengidolakan Rasulullah? Kalau misalnya mengidolakan, otomatis kita meniru perilakunya. Sudahkah kita itu meniru perilakunya? Ustazah Laila sama Ustazah Julia sudah mulai meniru Rasulullah? Insya Allah ya, meskipun mungkin kita mungkin masih banyak kurang. Banyak sebenarnya ya, dari makan, dari minum, dari tutur kata, dan dari apa lagi? Sholatnya, wudunya. Oh iya, pernah saya tuh membaca buku. Ini loh, ada cahaya air wudhu yang ternyata di situ Rasulullah itu akan mengenali umatnya dengan cahaya wudhu. Ya Allah. Berarti otomatis kita perlu meneladani Rasulullah dari segi, salah satunya adalah segi wudhunya nih yang penting ini ya. Karena kalau misalnya wudhunya nggak benar, ya otomatis bisa jadi sholat itu enggak. Salah satu salah satu sholat ya. Salah satu sholat adalah dengan Coba ya Ustazah bacakan nih ya tentang cahaya air wudhu. Ternyata cahaya air wudhu tidak hanya dirasakan di dunia saja, tapi juga di akhirat. Kelak Rasulullah mengenali umatnya dari bekas pancaran cahaya wudhu. Masya Allah. Pada suatu ketika, para sahabat pernah bertanya kepada beliau, bagaimanakah cara engkau mengenali umatmu setelah sepeninggalmu wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, tahukah kalian bahwa bila seseorang memiliki kuda yang berwarna putih pada dahi dan kakinya, di antara kuda-kuda yang berwarna hitam yang tidak ada warna selainnya, bukankah ia akan mengenali kudanya? Tentu wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata, mereka umatku telah akan datang kepadaku dalam keadaan bercahaya pada dahi dan kedua tangan dan kaki karena bekas wudhu mereka. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah itu ya. Tetapi kira-kira wudhunya kita udah bener belum ya? Wudhunya anak-anak juga udah bener belum ya kira-kira? Wudhunya kalian sudah bener belum? Karena kemarin Ustazah juga pernah melihat beberapa anak waktu di SD, waktu belum ada corona itu wudhunya masih cukup cepat. Nah, bisa jadi itu belum sah atau belum benar. Nah itu sebenarnya yang paling penting, karena wudhu
menjadi pusat atau menjadi syarat sahnya kita sholat. Apalagi kalau kita ingin menjadi dikenali oleh Rasulullah dengan cahaya wudhu kita. Lah kalau wudhunya belum benar, bisa jadi Rasulullah nggak mengenali kita, dikiranya kita bukan umatnya, padahal kita adalah umat akhir zaman. Kita mungkin perlu memperbaiki wudhu kita ya. Anak-anak di rumah, orang tua di rumah juga mungkin perlu memperbaiki wudhu, terutama ustazah-ustazah di sini. Ustazah pun juga kayaknya perlu deh memperbaiki wudhu. Ustazah, keluarganya ustazah Laila, ustazah Lia juga ya, kayaknya kita perlu ya memperbaiki itu supaya apa? Ya supaya kita itu dapat cahaya dan kita bisa dikenali Rasulullah. Nanti kita dapat syafaatnya, kita mengidolakan, kita dibantu masuk surga insya Allah ya, mudah-mudahan ya. Nah, boleh deh kita cari ceramahnya ya. Kayaknya kita perlu ngasih ini ya, referensi apa, kita perlu ilmu bagaimana sih wudhu yang benar selama ini dengan tuntunan Rasulullah. saja ya anak-anak, mudah-mudahan di keluarga kita sekarang kita memperbaiki ya. Itu saja ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akan jumpa lagi di Serba-serbi Bergizi. Masya Allah, menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.